warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha Rabbal Rahim wa nusalli ala Rasulil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur tidak kufur. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, berkat kudroh dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat, tidak dirawat. Detik ini kita oleh Allah masih diberikan panjang umur, belum dikubur. Dan alhamdulillah detik ini kita masih oleh Allah ditancapkan hidayatul iman, hidayatul Islam, di saat orang lain masih belum diberikan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita melaksanakan aneka ibadah. Yang pertama, ibadah sholat maghrib berjamaah 27 derajat dan berbagai fadilah sholat berjamaah. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah silaturahim dengan fadilah dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur. Dan kita melaksanakan ibadah taklimul Quran dengan harapan diangkat harkat derajat oleh Allah. Dan kita melaksanakan ibadah memakmurkan masjid menjadi pemakmur masjid. Satu kali melangkah 5 jenis amal soleh terlampaui. Satu kali cari duduk di majlis burusut, 5 jenis amal soleh Allah berikan. Mudah-mudahan dari amal soleh untuk menghadap yaumul hisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Allah, dalam beberapa kesempatan sering Rasulullah SAW memunculkan sebuah hadis. Hadis itu isinya bersifat prediktif, kemungkinan yang terjadi. Dan juga hadis itu menggambarkan kondisi umatnya pasca Rasulullah wafat. Hadis yang kita baca atau kita nanti akan kaji sudah berumur 1400 tahunan yang lalu. Jadi ketika Bapak mengawas Quran, Ibu Bapak membaca sebuah hadis, maka bisa dipastikan usia hadis itu dalam posisi 1400 tahun yang lalu usianya. Tapi kita berupaya untuk mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil cahaya-cahaya yang ada dalam hadis itu untuk menjadi guide kita dalam menjalani kehidupan di era abad digital milenial. Sehingga harapan kita ketika kita melihat hadis itu, maka kita berupaya untuk menjadi alat introspeksi, menjadi alat muhasabah, menjadi alat evaluasi. Apakah apa yang disebutkan Rasul itu ada dalam diri kita atau tidak? Jika ada, maka segera ngambil opsi berpikir tubuh ilallahi taubatan nasuha. Tapi jika tidak ada, tetap kita
harus memohon pada Allah agar diberikan istiqomah. Maka beriman dalam hadis-hadis itu ada Rasulullah memberikan statementnya dalam bentuk inna min asratis sama. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kehancuran, Rasul sering membuka redaksi hadis yang menunjukkan umatnya pasca beliau wafat dengan kata-kata inna min asratis sama. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kehancuran. Atau juga sering Rasul mengatakan la taqumus sama hatta, biasanya tidak akan terjadi kehancuran hatta. Atau juga Rasulullah SAW menjawab sebuah hadis dan nanti hadisnya itu adalah juga merupakan isinya tanda kehancuran. Misalnya Rasul ketika ditanya oleh sahabat, mata kapan harinya terjadi kehancuran, Rasul menjawab, idza du'iatil amanah, apabila amanah itu telah diselewengkan. Artinya Rasul menyebutkan tanda-tanda kehancuran itu berdasarkan pertanyaan dari sahabat, dan Rasul menjawab kapan terjadinya kiamat, mata sama kehancuran itu kapan? Rasul menjawabnya idza du'iatil amanah, apabila amanah telah diselewengkan. Lalu sahabat merespon kembali, bagaimana bentuk penyelewengan itu? Maka Rasul menjawab, idza usdal aqu ila ghairi ahlihi faqtadi sama. Jika sebuah urusan diberikan bukan pada orang ahlinya, dalam rumus kehidupan apapun tunggu aja kehancurannya. Kalau orang yang bukan ahlinya mengelola sesuatu, tunggu saja kehancurannya. Itu sudah dicanangkan Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu, sebelum ada teori profesionalitas manajemen abad modern. Tapi Rasul mengancamkan itu bahwa yang mengelola itu harus orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, itu di antara contoh yang dikemukakan oleh Rasul, bagaimana Rasul memproduksi sebuah hadis karena respon pertanyaan dari sahabat. Banyak sekali hadis-hadis yang lahir karena ada pertanyaan dari sahabat. Biasanya Rasul bertanya atau sahabat yang bertanya. Nah, ini oleh Allah yang menjadi fokus dalam kajian kita adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang nanti kita perkuat dengan hadis bil ayat, hadis bis sunnah. Nanti kita penjelasan hadis dengan ayat dan memperkuat hadis dengan hadis yang lain. Hadis itu berbunyi, yusiku antara ayati ala nasi zaman. Redaksi yang khas yang diproduksi oleh Kanjeng Nabi dengan pernyataan ada ya'ti ala nasi zaman. Ada juga dengan yusiku antara ya'ti juga sama. Akan datang suatu zaman, suatu periode, datang orang-orang yang orang-orang itu ada di sebuah zaman. Bisa jadi teman-teman, apa yang dinyatakan Rasul itu di zaman Nabi sudah ada riak-riaknya. Pasca Rasul wafat sudah terjadi riak-riak tanda-tanda itu.
Sampai kata sekarang tentu menjadi bahan hadis ini untuk alat evaluasi. Kalaupun tidak ada, bisa jadi sharing untuk anak cucu kita. Maka yang pertama itu Rasul menyebutkan adalah la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari agama Islam itu illa ismuhu, kecuali hanya tinggal namanya saja. Maknanya itu sangat dalam. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari agama Islam itu dan kelak hanya tinggal sekedar namanya saja. Apa makna dari hadis ini? Di poin pertama Rasul menempatkan di posisi 1 ini. Yang pertama harus dipahami bahwa agama Islam sudah selesai, sudah sempurna. Islam yang kita miliki agama yang paling sempurna, mengatur semua hampir pergerakan hidup manusia, dari mulai masuk WC sampai etika perang internasional, perang etika perang diatur dalam agama kita, sudah komplit. Baik yang nanti hukumnya bersifat wajib maupun hukumnya bersifat sunnah, selalu mengarahnya kepada 5 sholihil ibad untuk kemaslahatan hamba-hamba. Ada yang nanti agama kita klasternya hukumnya wajib, ada yang klasternya adalah secara global hukumnya sunnah. Maka yang wajib sudah sedemikian jelas, yang sunnah sudah sedemikian jelas. Wajib itu adalah apa itu? Jika dilaksanakan mendapatkan pahala. Jika tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau sunnah, jika dilaksanakan mendapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan rugi. Tidak berdosa tapi rugi. Itu bahasa keren betul ya. Merugi karena tidak diberi kesempatan untuk meraih multi efek fadilah dari sebuah ibadah sunnah. Nah ini diwakili oleh Allah. Jadi agama Islamnya udah oke, udah keren dingin gitu. Tidak ada perubahan dalam agama kita, sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Mau makan ada aturannya Pak? Ada? Ada. Sedang makan ada aturannya? Ada. Selesai makan ada aturannya? Ada. Mau ke WC ada aturannya? Ada. Sedang duduk di WC ada aturannya? Ada. Selesai beres WC ada aturannya? Ada. Mau tidur ada aturannya? Ada. Sedang tidur ada aturannya? Beres tidur ada aturannya. Mau hubungan pada suami istri ada aturannya? Ada. Sedang bertempur pun ada aturannya. Bertempur suami istri ada aturannya. Selesai beres pun ada aturannya. Mau menurut ketiga ada aturannya. Jadi komplit dingin agama kita ini. Nah, apa yang menjadi sorotan dari poin pertama layakko minal Islam illa ismuhu? Agamanya udah keren habis, agamanya udah komplit dingin. Yang jadi masalah dalam hadis itu adalah hanya tinggal simbol dan namanya saja.
miskin atau tidak dilaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah agama kita, itu poinnya. Sehingga Islam itu hanya ada di KTP aja, Islam itu hanya ada di kartu keluarga aja, tapi dalam amaliyahnya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Islam memerintahkan untuk amanah, ada perintah Islam untuk menegakkan amanah. Tapi dalam kenyataannya banyak aneka korupsi, koruptor dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya berjajar pulau-pulau, tapi aneka korupsi yang pakai rompi orang ini KPK seserta umat Islam bukan Islam. Nah itu yang disebut dengan hanya namanya saja, dalam amaliyahnya tidak mencerminkan keislamannya. Poin yang pertama. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk sholat. Banyak yang sholat, banyak yang tidak sholat. Tiba-tiba sholat subuh sekarang di masjid ini berapa sanggup sampai ke lantai 2? Tidak. Berapa kakak di sekitar masjid dulu dari ini? Artinya apa? Islam tapi sholat subuh kamarana, husnudonnya sholat subuh di rumah, subuhdonnya terus sholat mungkin ya 14. Nah ini dalam hal yang wajibnya aja banyak yang tidak mampu menunjukkan keislamannya. Dia tidak sholat, aku Islam tapi tak sholat. Itulah yang disebut la yarqa minal Islam ila Islam. Ngaku Islam, Islam hanya nama tapi tidak sholat. Dan sholat subuh ngomong 12. Nah ini salah satu contoh. Islam mengatakan wa'atuz zakat. Islam memiliki aturan supaya kaum muslimin yang punya kemampuan wa'atuz zakat. Tapi kenyataannya apakah orang-orang kaya itu banyak yang berzakat atau tidak? Tidak. Halo? Banyak. Banyak. Tapi banyak juga yang tidak berzakat. Kalau kita lihat fakta di Basnas, maka prihatin kemampuan menghitung zakat di Purwakarta hanya sekitar 5 atau lebih M. Padahal potensi zakat Purwakarta dihitung itu bisa mencapai 30 sampai 35 miliar. Kalau dihimpun, kamarana tuh ya teh gitu. La yarqa minal Islam illa Islam. Suudonnya dijarakan, husnudonnya mungkin zakatnya ke lingkungan oleh dia sendiri. Husnudonnya. Di potensi zakat kita yang Islam menjadikan zakat sebagai the pillar of Islam, sebagai tiang Islam itu zakat. Tapi banyak yang jauh dalam pelaksanaan. Penghiburan zakat di kabupaten untuk kalangan PNS saja betapa berat dan sulitnya, sehingga mayoritas dengan dalih bahwa segala potongan rumah, segala potongan mobil, potongan RT, potongan HP, ya tinggal setunda hukum. Jadi tidak jadi mustahil, ya, jadi tidak zaki, tapi menjadi mustahil. Padahal zakat itu adalah sleeping giant. Dia adalah merupakan raksasa yang sedang tidur. Dan disinilah la yarqa minal Islam illa Islam, bahwa Islam menyuruh untuk mengeluarkan zakat
Artinya zakat masih sangat minim. Potensi zakat-zakat lainnya belum banyak yang keluar, tapi masih banyak dipendam di rekening-rekening masing-masing Mujahid. Maka akhirnya kemampuan Basnas menjadi sangat minim untuk membantu para duafa. Itu yang terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan Islam adalah hanya nama tapi miskin di dalam amalnya, dalam zakat. Nah, ini Allah, makna inilah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi hanya sekedar nama. Islam memerintahkan untuk menutup aurat bagi kalangan muslimah. Pertanyaannya sekarang banyak yang menutup aurat yang buka aurat. Halo? Banyak yang menutup aurat atau yang banyak yang membuka auratnya kalangan muslimah? Pasti jawabannya adalah banyak yang membuka auratnya. Ada yang menutup aurat tapi tidak mencerminkan muslimah yang baik. Bahkan di Bandung banyak PSK online di jilbab syar'i. Nah, ini yang dimaksud aspek di mana bahwa perintah Islam untuk menutup aurat, tapi kenyataannya masih banyak wujudisme. Ini yang menjadikan dinyatakan Rasul tadi layak minal Islam ilas. Nah, banyak akhirnya yang menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi itu untuk kepentingan duniawi semata. Nah, kita melihat misalnya ada politik Islam dengan aksesoris simbol-simbol Islam, tapi dalam amalnya politiknya banyak hal yang bertabrakan dengan prinsip Islam. Banyak orang yang memakai simbol Islam tapi untuk kepentingan duniawinya. Ini yang dimaksud dengan la yabqa minal Islam illa ismu, bahwa dia itu di KTP-nya Islam tapi kelakuannya uji jawab racun dan sebagainya. Ini yang diprediksikan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu tentang nanti akan ada kondisi seperti itu. Dalam hadis lain beriman ada nada yang sama dengan poin yang pertama, di mana Rasul memprediksi nanti kelak suatu saat umat Islam itu seperti buih yang tidak terkendali kemana-mana. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu al-kilati? Rasul menjawab, la bal antum kasirun. Apakah saat itu Islam sendiri? Tidak, kata Rasul. Saat itu kamu besar dan banyak. Kebesaran saya seperti buih yang tidak ada manfaatnya, entah kemana. Hari itu kalian juga besar. Lalu kemudian kenapa bisa begitu? Rasul mengatakan al-wahkan, karena penyakit wahkan. Nah, ini senada dengan hadis itu seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Hanya ada di KTP Islam, tapi dalam amalnya jauh dari nilai-nilai Islam. Bisa Islam memerintahkan untuk ulil alba, ulil absar, ulil ala ayat dari qawmi yakilun ikra, partil Quran tartilan. Islam memerintahkan untuk kita punya budaya baca. Tetapi perintah itu banyak diamalkan oleh negara-negara yang tidak tahu ayat ikra. Negara-negara maju
baca buku adalah 3 jam, sehingga menjadi negara-negara hebat. Nah, kita berapa Bapak Ibu rata-rata baca buku sehari itu? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Padahal ini adalah perintah agama kita, tapi diamalkan oleh mereka, sehingga rata-rata penduduk Indonesia baru tingkat IQ-nya kelas 1 SMP. Dan ini yang mengkhawatirkan. Malaysia negara ASEAN itu rata-rata penduduknya sudah S1. Israel rata-rata penduduknya itu S2, S3 rata-rata penduduknya. Dalam hal itu hebat tingkat pendidikannya. Nah, ini yang menjadi layak minal Islam illa dalam aspek itu aja sulit kita untuk mengamalkannya. Yang pertama. Yang kedua, la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya mushaf-mushafnya aja. Kalau kita tanya bahwa di setiap rumah tangga muslim pasti ada Al-Quran tidak? Ada. Pasti. Maka kemudian sekarang Quran mushafnya lain-lain, ada mushaf Quran pink, ada pelangi, wah pokoknya keren-keren mushaf Quran. Banyak yang beli dengan model-model terkini dari mushaf Quran itu. Tapi kebanyakan yang dimaksud dalam hadis itu adalah yang tinggal menjadi hiasan di lemari ruang tamu. Yang terjadi adalah hanya dalam bentuk hiasan-hiasan di rumah-rumah kita. Mayoritas banyak yang kemudian kosong dalam hal membaca Al-Quran saja, nyambung dengan materi yang kemarin. Jadi kalau kemudian iman rahimahullah sekarang ini penduduk muslim banyak jarang baca Quran, maka ini sudah menjadi isyarat tanda-tanda kehancuran. Karena efek dari tidak baca Al-Quran akan ada efek di mana hatinya rapuh dalam bahasa hadis. Yang kedua, kalau baitil kharam, orang yang di dadanya itu jarang disiram dengan Al-Quran Al-Karim, maka Rasul menerangkan dia itu seperti rumah yang gampang ambruk, seperti besi yang ada karatannya. Jadi yang dilihat oleh Rasul efek dari dampak ketika kaum muslimin hanya membiarkan Quran itu sebagai mushaf saja, miskin dalam pelaksanaannya, belum dalam hal mengkajinya. Ini level yang dasarnya baca aja banyak yang bertumbangan, sehingga wajar kalau nanti menurunnya jahilu buyutakum di qiraatil Quran, menurunnya angka tadarus Quran di setiap rumah tangga muslim, pasti nanti berbanding lurus dengan aneka prestasi kebobrokan, kriminalitas yang ada. Sehingga kemudian kita sudah tahu peningkatan angka kriminalitas. Salah satu sumbangsi dari jaraknya hati disiram dengan Al-Quran. Nah, karena hadis mengatakan akan menimbulkan rahmat, akan menimbulkan sakinah, kemudian tawaqul malaikat, yadullah banyak itu seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah tidak diimplementasikannya apa yang ada di dalam Al-Quran.
Itu yang kedua. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW efeknya, sehingga nanti mudah tergoda dengan min syarril waswasil khannas, dan mudah tergoda terombang-ambing oleh minal jinnati wan nas, alias setan gundul kanker. Nah, ini diwakili oleh Allah. Maka yang kedua ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah di mana Rasul menyebutkan masajidahu abiratun wal harabi minal huda. Masjid-masjid dibangun dengan megah, dengan kokoh, dengan begitu luar biasanya. Masjid-masjid itu kokoh dan hebat, tetapi harabun minal huda, jauh dari petunjuk. Nah, kalau kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan min asrafis sama, di antara tanda-tanda jelas Rasul menyebutkan la taqum as-sa'a hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan terjadi kehancuran sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk membangun kemegahan masjid dengan biaya-biaya yang sangat besar, dengan biaya triliunan, dengan biaya miliaran. Dan itu gejala itu sudah ada dan sudah nampak. Tentu saja harapannya masjid megah, yes, tetapi dia juga menjadi pusat hidayah juga, yes. Kalau diharapkan dengan kemegahan masjid itu diiringi dengan kemegahan kemakmurannya. Di sana banyak sekali ada masjid Kubah Mas, ada Al-Jabar, ada setiap banyak sekali masjid yang super megah. Tapi apakah dengan kemegahan itu juga diiringi dengan kemegahan program memakmurkan masjidnya? Sebab hadis tentang man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah, maka di situ ada dua. Yang pertama, bana masjidan dalam pengertian istiqal, boleh membangun kemegahan masjid itu. Tetapi ada mana membangun kemakmurannya, sebab Allah mengatakan innama ya'muru masajid Allah. Dan yang dijadikan kekhawatiran sehingga masuk poin di mana kharijul minal huda, bahwa masjid yang megah tapi jauh memberikan petunjuk, maka ini yang dikhawatirkan. Nah, tiba-tiba Allah program memakmurkan masjid menjadi paling penting. Karena itulah Rasul memberikan reward siapa yang membangun masjid dan siapa yang memakmurkan masjid, maka dia akan dibangunkan rumah di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren bisa. Nah, tinggal bagaimana dia menjadikan masjid sebagai pusat hidayah. Kenapa? Karena yang diharapkan program-program itu membangun kualitas para jemaahnya, sehingga jemaah masjid itu keluar masjid dia membawa nilai-nilai kemasjidannya. Dan orang-orang yang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang seseorang yang hatinya terikat terus dengan masjid, dia akan mendapatkan proteksi khusus pada yaumul qiyamah. Dan kita masuk di level itu mudah-mudahan. Dari oleh Allah, jadi yang disorot oleh kanjeng Nabi itu adalah di mana
Masa di dahulu masjid-masjid mereka ada mugam amiratun khadun minal huda, yang dikhawatirkan orang membangun masjid pas semangat gitu. Tapi menyusun desain program itu juga menjadi hal yang menjadi sulit. Kita bisa melihat masjid-masjid viral di mana tidak hanya memfungsikan penguatan ibadah, memfungsikan penguatan tarbiyah pendidikan, tapi juga masjid hadir memberikan solusi atas sosial ekonomi jamaah. Katakanlah ada masjid Joko Kalian yang mampu sholat subuhnya lantai 2 penuh kayak Jumatan, itu perlu strategi. Kemudian ada masjid viral lainnya yang memberikan layanan untuk tempat tidur di masjid disiapkan, dan semua aneka problem-problem yang diselesaikan melalui masjid, sehingga masjid itu betul-betul memberikan solusi atas berbagai masalah. Nah, yang ketiga, rahimahullah adalah wa ulama'uhum min tahtis sama. Ulama-ulama mereka sarmun, yaitu guru di bawah langit, yakhriju indahumul fitnah, selalu muncul fitnah-fitnah. Apa yang disoroti Rasul ketika dikhawatirkan Rasul adalah di mana para ulama-ulama ini sudah tidak didengar lagi fatwa-fatwanya, petua-petuanya, atau makna yang kedua, ulama-ulama itu justru mengundang konflik, mengundang pertentangan, merobek ukhuwah Islamiyah, merobek watoniyah dan sebagainya. Jadi selalu menimbulkan hal-hal yang konflik di kalangan umat, sehingga ikut terjadi jamaah pun terhanyut dengan konflik-konflik yang diproduksi oleh para ulama. Nah, kata Rasul itu yang rujul indahu fitnah, keluar dari mulut-mulutnya itu lebih banyak laknatan lil alamin, tidak memberikan laknatan lil alamin. Hadirin rahimahullah, 4 poin yang dikhawatirkan oleh Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi tadi memiliki makna-makna penting sebagai alat introspeksi dan evaluasi. Yang pertama, poin yang pertama, berupaya sekuat tenaga mewujudkan apa yang kita mampu amalkan Islam itu, sehingga tidak sekedar nama. Yang kedua adalah mengoptimalkan mushaf-mushaf itu untuk kita baca sekuat tenaga, sekemampuan kita, agar Quran tidak hanya sekedar mushafnya, lebih jauh adalah amaliyah Quran. Yang ketiga, kita berikhtiar para mujahid pemakmur masjid agar masjid kita tidak termasuk apa yang dikhawatirkan Rasul. Khalidun minal huda, jauh dari petunjuk, tetapi kita berupaya menjadikan memakmurkan masjid betul-betul menjadi jamaah yang soleh, yang tepat, yang diharapkan ulama-ulama kita mampu untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah walaupun di atas perbedaan-perbedaan. Rahimahullah, itulah 4 tanda yang dikhawatirkan Rasulullah. Mudah-mudahan 4 poin itu tidak ada dalam jiwa kita. Kalaupun ada, maka mudah-mudahan kita segera bisa untuk memperbaikinya. Walaupun itu belum sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari masa pertanyaan belum tutup. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Pak Ustaz. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan sinyalnya tentang apa yang terjadi pada umat-umat setelahnya. Salah satunya kalau saya tidak salah bahwa akan datang suatu masa bahwa kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, gitu kan? Kalau dalam komunikasi. Kenyataannya sekarang memang kita sudah dipimpin oleh orang yang bodoh. Gitu. Kalau saya boleh mengucapkan kata-kata Ali Praitno bahwa kenapa orang-orang yang bodoh memimpin, karena memang ada peluang untuk itu, memang ada jalan untuk itu. Kenapa orang-orang yang pintar tidak memimpin, karena suratan tangan yang bukan anak seorang penguasa. Maka timbullah sekarang ini kebijakan-kebijakan yang tidak bijak, seperti di Solo beberapa hari yang lalu kita saksikan bahwa seorang penguasa, seorang kepala daerah menghalalkan barang yang haram, maka terjadilah melukai orang Islam. Apakah saat itu orang-orang Islam tidak berteriak? Apakah para ulama, apakah para ustaz tidak berteriak? Berteriak. Tetapi apalah gunanya, apalah kekuatannya, apalah daya melawan penguasa. Pertanyaan saya adalah, kalau Rasulullah SAW sudah memberikan sinyal yang seperti itu, apakah Rasulullah SAW tidak memberikan seolah-olah tangkisan gitu, supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Yang pertama, memang dari aspek teologis doa ada Allahumma inni a'udzubika min ibadis syariah. Betul itu ada. Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Itu adalah antisipasi kanjeng Nabi, sebab bisa jadi makna kekanak-kanakan itu tidak punya skill memimpin, aspek skill, aspek moralitas gitu. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasul sudah tangkisannya itu dengan jurus doa ada. Satu aspek doa paling tidak, kita semua nanti akan menghadapi hajat pilkadut 27 November. Ya, nanti pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Tentu senjata doa ini sangat mungkin untuk dioptimalkan. Itu baru sebuah tangkisan, antisipasi. Nah yang kedua, tentu ini wilayah yang bersifat empirikal. Bagaimana kita berikhtiar untuk memberikan edukasi politik ya pada jamaah tentang apa yang harus dilakukan. Nah yang ketiga, bahwa teriakan-teriakan para ulama itu banyak. Teriakan dari MUI tentang itu, teriakan dari itu, dari ormas-ormas Islam itu sudah banyak. Tetapi apakah didengar atau tidak? Memang tugas kita hanya watawassaw bil haq. Tugas kita adalah balurin kata Allah, ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa-apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Fa'ilam ta'al, jika tidak melakukan itu, pama balutarisan, cukuplah kalian itu hanya menyampaikan. Jadi jangan sampai kita para ulama atau para kiai tidak bersuara, karena bagaimanapun posisinya adalah warasatul anbiya. Hanya itu tadi, para ulama pun ada macam-macamnya, ada yang lantang, ada yang berbasis pesana, ada macam-macam lagi. Tapi itulah yang kita hadapi, dan kita berupaya berikhtiar berdoa, dan juga kita berikhtiar secara teknis bagaimana nanti agar tidak terjadi improvisifnya pemimpin yang berkanak-kanakan. Kita juga melihat dengan kasat mata apa yang terjadi dalam pilpres dan segala macam. Kekuatan kita ya seperti itu,
Tapi yang jelas kita tidak boleh menyerah, teruslah mengoptimalkan apa yang ada. Itu berarti habis Allah SWT. Ada bahasa kepada teman-teman ini saya mau bertanya. Pak Ustaz, jika ada orang Islam, baik itu Islam turunan yang Islamnya terletak di KTP, ataupun yang Islam yang awalnya mualaf yang Muslim masuk Islam, tetapi kedua status ini tidak menjalankan salah satu kewajiban oleh syariat yang menjalankan hukum Islam. Apakah setelah dia meninggal dunia masih punya hak untuk diurus secara Islam, atau yang tadinya yang dari non-Muslim atau Islam dikembalikan haknya kepada agama sebelumnya ketika sudah meninggal? Ya, non-Muslimnya udah mualaf. Ya. Ya, yang pertama orang Muslim kecuali ada keterangan yang kuat terkait dengan bunuh diri misalnya, itu ada keterangan khusus untuk pemusyawaratan. Tapi juga para ulama ada pemahaman bahwa yang orang Muslim bunuh diri ya sepatu disolatkan, ada juga yang tidak usah disolatkan. Memang ada keterangan seperti itu. Jadi untuk Muslim yang berdosa tetap kita lakukan pemusyawaratan jenazah paket yang sudah ditetapkan, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan sebagainya. Nah nanti bagaimana di akhirat kelak dia akan disiksa dengan kadar dosa yang dilakukannya. Nah yang kedua, bagaimana mu'alaf masuk Islam? Mu'alafnya apakah murni atau mu'alafnya itu mafia? Karena juga saya di Basnas CMUI juga sering ada yang menginginkan kekuatan abdi mu'alaf tojo diberikan hak asna mu'alafnya. Apakah berita abdi atau jadi mu'alafnya, kalau mu'alafnya niatnya mafia zakat itu jelas berdosa. Tapi kalau bagaimana mu'alafnya itu murni, tentu dia punya tahapan-tahapan dalam pemahaman syariat. Misalnya setelah mu'alaf, saya sering kalau memandu syahadat dia itu sering poin yang pertama belajar sholat, karena itu yang al-farqu bainal muslim wal kafir, yang membedakan antara muslim dan kafir adalah sholat. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa, sekemampuan yang dia bisa. Ya, ini sama sekali mohon maaf, sama sekali tidak ada keinginan untuk melaksanakan baik belajar tetap melaksanakan. Hanya paling identitas kelihatan Islam ini bagus nih, hanya sekedar identitas. Oh ya, sekedar identitas, tapi tidak melaksanakan tidak melaksanakannya jelas berdosa besar. Apalagi kalau tidak sholat. Tapi Islamnya Islam, cuma Islam yang berdosa besar tidak melaksanakan sholat. Kalau sudah syahadat, Pakku itu hadir, dia sudah masuk Islam. Nanti perjalanannya apakah dia tidak sholat, ya Allah akan memberikan siksa sesuai dengan dosa yang diperbuatnya karena dia sudah ikrar syahadat. Bahwa harus sholat. Ya, mana? Waalaikumsalam. Semoga dari pertanyaan pertama memasuki dunia politik, sebetulnya saya tidak dari awal tidak pernah bertanya tentang politik dan selalu bertanya sesuai dengan tema. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran bagi saya. Saya juga ingin bertanya tentang hasil istimewa ulama, di mana pengalaman pada waktu pertama ada istimewa ulama yang mendukung Prabowo. Ini adalah hasil istimewa ulama. Saat itu Prabowo melawan Jokowi, ternyata kalah. Istimewa kedua jatuh kepada Anies melawan Prabowo. Anies kan, nah ini ulama yang
Yang pertama, kita dudukkan persoalan-persoalan itu sebagai wilayah ijtihad politik. Di dalam ijtihad tidak berlaku benar salah, tetapi dalam ijtihad berlaku adalah ajrun, tetap ada ganjaran. Sebab itu adalah terkait dengan ijtihad para ulama. Jadi kalau kelompok ini istimewanya A, kelompok ini istimewanya B, dalam konteks ijtihad itu sah dilakukan, bisa. Jadi produk-produk istimewanya jadi berbeda-beda. Nah ini karena dipahami wilayah ijtihad politik, wilayah yang sangat dimungkinkan terjadi. Ya, yang kita harapkan bahwa tentu saja di balik istimewa itu tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah, kedewasaan politik, dan tetap menjaga ukhuwah batiniyah. Jadi kita pahami itu sebagai sebuah dinamika para ulama dalam mereka. Sebab juga kita tidak tahu mana yang pas gitu. Kita kan hanya mencoba melihat di medsos, rekam jejak dan sebagainya. Itu juga wilayah ijtihad, sehingga terjadi kubu-kubu ulama versi istimewa kubu A, kubu D. Jadi kita pahami sebagai dinamika dalam politik dan ijtihad, tidak produknya tidak mutlak. Itu bahasa. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa ulama-ulama yang telah menjadikan istimewa ulama itu doanya itu tidak tahu kalau ya, memang itu tadi ya sebagai ijtihad ya. Jadi tidak bisa kita ijtihad itu layak untuk berijtihad gitu aja. Bahwa ijtihad tidak dibatalkan, tidak dibatalkan ketika ijtihad. Kembali kepada kita mau ikut yang mana, itu ijtihad begitu. Boleh. Benar hasil ijtihad ulama iya deh. Peserta kalian silakan. Yang penting adalah jangan mengobek ukhuwah Islamiyah. Sebab tidak ada yang pasti tentang ijtihad politik. Itu barangkali Allah cukup ya Pak, cukup. Alhamdulillah Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh kita tadi semua semuanya. Lalu terakhir kaiwan proposal untuk menutup ini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan naimi, hamdan berikati wa majidah. Ya Rabbana alhamduka min jalali wa al-sultan. Allahumma ya Rahman ya Rahim, al-Malik al-Qudus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, salli ala Muhammad. Allahumma qbil lana wa warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma qbil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala yamikum wa amwat. Allahumma a'izz al-Islam wa sallim Islam wal muslimin khususan di Palestin. Allahumma sallim ikhwan muslimin di Palestin. Allahumma salli ala mujahidin wal muslimin di Palestin. Allahumma ala dhikrika wa syukrika wa sifadatika. Allahumma yas'aluka al-'afwa wal 'afiyata bi dini wa bari wahdi fi dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbal wa rizqan halalan halalan tayyiban wasi'an. Allahumma ya Rabbana aksir mali halalan tayyiban wasi'an wa'asir qulubi. Allahumma atim alina bil husnil khatimah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli الصالحين ربي حمدي لك ذرية طيبة ربي أبيك ووالدي الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أكبر.
تفضل.